seorang wanita Iran membakar potret Ali Khomeini, menyalakan rokok dari apinya, lalu mengacungkan jari tengah sebagai deklarasi perang pada rezimnya. Sementara itu, $1 Amerika Serikat telah melampaui 14 juta rial. Harga makanan melonjak hingga 72% dan kemarahan publik meningkat 1000 kali lipat. Khomeini tampak sebagai pelaku utama karena pelaku sesungguhnya tak pernah dibahas. Kejatuhan Iran bukan demikian. Seperti yang kamu lihat, selama beberapa dekade, sebuah virus menggerogoti sistem dari dalam. Virus ini punya nama IRGC. IRGC adalah organisasi untuk para pengusaha. Bedanya, mereka memakai seragam, membawa senjata, mengoperasikan jet tempur, kapal, dan rudal. Merekalah yang benar-benar memiliki Iran. Tahun 1979, setelah Shah Muhammad Reza Pahlavi jatuh, Iran justru terpecah. Kaum kiri, nasionalis, liberal, dan Islamis bersaing menentukan bentuk republik baru. Secara resmi, seorang Perdana Menteri sementara menjalankan pemerintahan, tentara, pengadilan, dan kementerian masih ada, tetapi satu orang tidak mempercayai semuanya itu, jadi dia membangun pemerintahan paralel. Orang itu adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Di tahun yang sama, dia membentuk Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Para penjaga ini disebut tentara rakyat yang membela revolusi, setidaknya menurut cerita yang mereka sebarkan ke dunia. Para intelektual tahu, Ayatollah membentuk pasukan untuk mencegah peristiwa seperti tahun 1953 terulang. Dia dibayangi sejarah, khususnya kudeta 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Iran terpilih, Mohammad Mossadegh, dan mengembalikan Shah. IRGC dibentuk agar hal itu tak terulang. Tidak ada kudeta, kekuatan saingan, atau masa depan alternatif. Struktur komando sengaja melewati presiden terpilih agar kekuasaan nyata tak pernah kembali ke kotak suara. Mereka adalah penegak ideologi baru, Veliyat-e Faqih, penjagaan ulama, di mana otoritas tertinggi ada pada satu orang, bukan institusi. IRGC bukan hanya angkatan bersenjata, tapi negara keamanan berlapis dengan 5 cabang utama. Angkatan darat, laut, udara, dan 2 cabang misterius. Mereka disebut Basij dan Quds. Pasukan darat ini dikerahkan di 31 provinsi termasuk Teheran, dengan lebih dari 150.000 personel. Mereka terikat pada komandan regional untuk pengendalian internal dan pertahanan eksternal. IRGC memiliki angkatan laut sendiri yang terpisah dari angkatan laut reguler Iran. Sekitar 20.000 pelaut menjaga perbatasan laut Iran, terutama di Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur sempit, tempat sepertiga minyak mentah dunia yang diangkut laut melintas tiap tahun, memberi IRGC pengaruh besar di luar Iran. Pasukan penjaga mengelola angkatan udara terpisah dengan 15.000 personel. Mereka bertanggung jawab atas program rudal balistik Iran, alat penangkal utama dan kartu tawar rezim, bukan penerbangan konvensional. Basij tak melakukan aksi mewah seperti menembakkan rudal atau menerbangkan jet, tapi peran mereka sangat penting bagi rezim. Ini adalah pasukan paramiliter yang mengklaim dapat mengerahkan hingga 600.000 relawan. Pasukan perlawanan Basij adalah organisasi paramiliter sukarelawan di bawah Korps Pengawal Revolusi Islam. Basij bukan soal kekuatan di medan perang, tapi tentang pengawasan, intimidasi, dan penegakan hukum di jalanan. Saat protes terjadi, merekalah yang pertama muncul. Pola itu kembali muncul dalam protes di Malakshahi, Provinsi Elam Barat. Basij berperan utama menekan demonstrasi. Menurut jaringan hak asasi manusia Kurdistan di Paris, 5 pengunjuk rasa tewas ditembak di luar gedung pasukan paramiliter Basij Iran. Apapun yang Anda sebutkan, IRGC telah melakukannya, dari senjata hingga teknologi peretasan canggih. Komando Siber IRGC beroperasi dengan berkoordinasi bersama perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan IRGC dalam melakukan spionase militer dan komersial, serangan siber, serta kampanye propaganda berskala besar. Keterkaitannya dengan kelompok peretas yang didukung negara tetap sengaja disembunyikan. Usai Perang Iran-Irak, IRGC mulai mendukung kelompok bersenjata non-negara di Timur Tengah untuk mengelola jaringan yang berkembang. Pasukan Quds adalah cabang operasi eksternal Garda Revolusi, alat Iran
untuk menunjukkan kekuatan di luar perbatasannya. Dari Afghanistan ke Irak, dari Lebanon ke wilayah Palestina, dari Suriah ke Yaman, pasukan Quds membangun hubungan dengan kelompok bersenjata dengan memberikan pelatihan, senjata, pendanaan, intelijen, dan panduan di medan perang. Beberapa dari kelompok ini beroperasi dengan tingkat otonomi yang signifikan dan tidak selalu berkoordinasi satu sama lain. Namun dalam pandangan strategis Teheran, mereka semua adalah bagian dari satu struktur tunggal. Poros perlawanan adalah aliansi informal yang bersatu menentang Amerika Serikat, Israel, dan pengaruh Barat. Dengan membina kelompok-kelompok ini, Iran berupaya mengekspor revolusinya dan menciptakan kedalaman strategis, mendorong potensi konflik menjauh dari wilayahnya sendiri, sekaligus mencegah konfrontasi militer langsung. Perang proksi kini lebih murah, mudah disangkal, dan tahan secara politik. Hizbullah adalah contoh nyata. Dibentuk saat pendudukan Israel di Lebanon Selatan, kelompok ini sejalan dengan permusuhan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok bersenjata non-negara terkuat di kawasan, didukung pelatihan, senjata, dan dana dari IRGC. Pola serupa terjadi di tempat lain. Saat musim semi Arab memicu perang saudara di Yaman, IRGC ikut campur. Iran, lewat pasukan Quds, memberi intelijen, pelatihan, dan senjata ke Houthi, memperkuat mereka melawan pemerintah Yaman dan Arab Saudi. Selama bertahun-tahun, IRGC tak hanya menjaga kekuasaan Khomeini, tapi juga membentuk geopolitik Iran. Ketergantungan ini membuat Khomeini dan sistemnya sangat bergantung pada IRGC, sehingga IRGC menjadi entitas terkuat di Iran dan mengendalikan hampir seluruh aspek negara. Untuk waktu yang sangat lama, IRGC hanyalah sekelompok tentara, tetapi nasib mereka berubah. Pada tahun 1980-an, IRGC mulai terlibat di sektor ekonomi usai perang Iran-Irak, saat mereka ditugaskan membangun ulang infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pipa. Negara terlalu lemah menangani rekonstruksi yang segera berubah jadi kepemilikan permanen. Sejak itu, ekspansi terus berlanjut. Korps Pengawal Revolusi Islam diperkirakan menguasai 30-50% ekonomi formal dan informal Iran. Awalnya institusi militer, kini telah menjadi konglomerat monopoli terbesar yang menguasai seluruh sektor nasional. Pusat pengambil alihan ekonomi ini adalah markas konstruksi Khatam Al-Anbiya, lengan teknik IRGC, muncul saat gelombang privatisasi akhir 1980-an dan awal 1990-an setelah wafatnya Ayatollah Khomeini. Namun ini bukan privatisasi sesungguhnya. Itu adalah pemindahan besar properti publik, sumber daya nasional, dan organisasi negara dari pemerintah ke orang-orang rezim. Pemenang terbesarnya adalah para jenderal dan staf senior IRGC. Saat sanksi internasional diperketat akibat program nuklir Iran, perusahaan asing mulai meninggalkan negara itu. Perusahaan gas, minyak, dan teknik global mundur satu persatu. Lalu Khatam Al-Anbiya mengambil alih. Kamp itu segera memonopoli mega proyek minyak, gas, dan petrokimia. Dengan perlindungan politik tanpa persaingan, mereka jadi kontraktor utama Iran. Secara formal mereka membangun, tapi sebenarnya mengambil untung lewat kontrak tanpa lelang. Persaingan dihapus, ratusan miliar dolar infrastruktur nasional langsung diberikan ke perusahaan IRGC. Bukan karena mereka adalah pilihan terbaik, tetapi karena mereka adalah satu-satunya pilihan yang diizinkan untuk ada. Proyek seperti ladang gas South Potters senilai 2 miliar dolar perluasan metro Teheran, lebih dari 15 miliar dolar rekonstruksi gempa BAM jaringan, jalan raya ribuan kilometer, dan berbagai proyek bendungan lainnya. Investasi ini tidak didasarkan pada efisiensi, transparansi, atau manfaat publik. Mereka dipilih karena pengaruh strategis dan kebutuhan dana institusi. Kini, Khatam Al-Anbiya adalah raksasa. Ia mendominasi infrastruktur, energi, transportasi, pertambangan, dan industri berat. Semua sektor ekonomi lewat anak perusahaan dan jaringan afiliasinya. Praktiknya, ia berperan sebagai negara dalam negara, mengendalikan modal, tenaga kerja, dan akses. Khatam Al-Anbiya juga jadi alat utama ekonomi perlawanan menurut pemimpin tertinggi. Doktrin ini mengaku melindungi Iran dari sanksi, tapi sebenarnya justru memusatkan kendali atas sumber daya dan industri. Rezim dapat menghindari sanksi, membiayai ekspansi militer, dan menekan perbedaan pendapat. Rakyat Iran menghadapi inflasi, pengangguran,
dan infrastruktur rusak, sementara IRGC menjalankan negara paralel yang dibiayai penyelundupan, dilindungi geopolitik, dan kebal pertanggungjawaban. Setiap tahun, sekitar 12-25 miliar dolar impor ilegal masuk lewat jalur IRGC. Barang tanpa pajak ini masuk pasar Iran, merugikan produsen lokal dan bisnis sah. Ini bukan korupsi kecil, tapi perang ekonomi negara terhadap kelas produktifnya. Dan bukan seolah-olah Khomeini atau sistem yang dibangun di sekitarnya pernah terpisah dari penangkapan ekonomi ini. Sejalan dengan dominasi militer komersial IRGC, beroperasi juga kerajaan ekonomi besar milik pemimpin tertinggi sendiri, yang berpusat pada dua entitas raksasa. Eksekutif Perintah Imam Khomeini Pelaksana. Perintah Imam Khomeini dan dikenal juga sebagai Yayasan Mustazafan, diperkirakan mengelola aset 95-200 miliar dolar. Eksekutif Perintah Imam Khomeini kini menjadi perusahaan induk terbesar di Iran, meliputi telekomunikasi, ribuan properti sitaan, perbankan seperti Bank Asina, serta kepemilikan besar di sektor minyak dan gas. Eksekutif Perintah Imam Khomeini tidak bertanggung jawab ke parlemen, tidak bayar pajak, dan tidak transparan soal laporan keuangan. Yayasan Mustazafan memiliki aset 45-70 miliar dolar dan mengelola lebih dari 500 perusahaan di hampir semua sektor ekonomi. Seperti eksekutif Perintah Imam Khomeini, yayasan ini juga kebal dari pengawasan dan pajak. Mereka tidak bersaing, tapi menyingkirkan pengusaha independen. Perusahaan swasta tanpa perlindungan politik secara sistematis dikeluarkan dari pasar. Apa yang disebut negara sebagai privatisasi di bawah pasal 44 pada kenyataannya adalah transfer kekayaan terorganisir terbesar dalam sejarah modern Iran. Antara 2005-2013 lebih dari 100 miliar dolar aset negara diserahkan. Sekitar 60-80 miliar kekayaan langsung masuk ke perusahaan terkait IRGC dan yayasan di bawah pemimpin tertinggi. Sistem predator ini bertahan bukan hanya karena ideologi, tapi juga penciptaan uang. Bank Sentral Iran tak lagi berperan sebagai otoritas moneter sejati. Bank sentral kini terus mencetak uang untuk menutupi defisit negara dan kerugian bank yang terkait politik. Kerusakan ini disengaja, terstruktur, dan destruktif. Inflasi menunjukkan semuanya. Inflasi yang sebelumnya 25-30 di tahun 1990-an naik jadi 40-45 pada 2012 dan 2013. Inflasi tetap tinggi di angka 40-50 dari 2021 hingga 2024. Hasilnya sangat buruk. 3 dekade, rial Iran anjlok sekitar 999% terhadap dolar dari 70 rial per dolar pada 1979 menjadi lebih dari 1 juta pada akhir 2025. Uang baru diciptakan masuk ke ekonomi secara tidak merata, mengikuti pola yang tepat dan brutal. Uang awalnya mengalir ke kontraktor pemerintah, bank terkait negara, dan perusahaan di ekosistem IRGC. Mereka membeli aset sebelum harga naik. Ketika uang sampai ke pekerja, pensiunan, dan penabung kecil, inflasi sudah merusak nilainya. Ini pengalaman nyata, bukan teori. Tabungan kelas menengah disita, upah real turun 50-70% sejak 2011 dana pensiun hampir tak bernilai. Ini adalah perampokan legal dalam skala nasional. Iran juga memiliki sistem valuta asing bertingkat yang menjadi mesin ekstraksi lain. Entitas berkoneksi politik mendapat dolar kurs resmi rendah untuk impor, lalu menjual barang dengan harga kurs pasar bebas. Perbedaan itu menghasilkan rente sekitar 15-30 miliar dolar per tahun. Skandal mengungkap cara kerja sistem ini. Pada 2023, skandal teh Iran mengungkap 337 miliar dolar valuta asing bersubsidi dialihkan lewat penyelundupan dan penipuan. Ini bukanlah sebuah anomali, melainkan sistem yang berjalan sesuai dengan desainnya. Sektor perbankan melengkapi gambaran ini. Bank-bank Iran tidak lagi menyalurkan tabungan ke dalam investasi produktif, melainkan menjadi instrumen kredit yang diarahkan secara politik dan alat ekstraksi kekayaan.
Meski data resmi mencatat kredit macet 15-20%, perkiraan independen menilai angkanya 30-40%, menunjukkan keruntuhan sistemik. Bank terus mendanai megaproyek IRGC yang gagal dan perusahaan negara bangkrut, sehingga merusak modal negara. Bersamaan itu, banyak lembaga kredit ilegal muncul sebagai skema piramida yang akhirnya runtuh dan menghilangkan tabungan jutaan orang. Hukum memungkinkan semua ini terjadi dan konstitusi Iran justru melemahkan hak milik. Pasal 49 memungkinkan negara menyita kekayaan dengan tuduhan samar seperti korupsi dan proses hukum minim. Ketentuan ini sering jadi alat perampasan massal. Kebangkitan EICO sebagai konglomerat besar didorong oleh penyitaan lewat pengadilan revolusioner dan penjualan paksa aset. Akibatnya, pengusaha meninggalkan investasi jangka panjang dan fokus pada keuntungan jangka pendek. Pelarian modal melonjak, diperkirakan 20-40 miliar dolar per tahun. Pertumbuhan produktif setiap tahun menjadi lumpuh. Namun, langkah mereka segera terbongkar dan dihukum. Khatam Al-Anbiya telah beberapa kali disangsi Amerika Serikat sejak 2010. Tapi siapa yang peduli? Ini tidak akan mempengaruhi mereka. Jadi mereka sibuk melakukan ekspansi. Kekaisaran mereka tidak berhenti di bidang konstruksi saja. Jika Khatam Al-Anbiya adalah kekaisaran industri IRGC, maka Yayasan Koperasi IRGC adalah otak keuangannya. Yayasan ini merupakan pilar ekonomi kedua garda dengan tujuan memberi dominasi keuangan pada IRGC. Dengan memonopoli ruang ekonomi, yayasan ini tidak bersaing tapi justru menyerap pasar. Pada bulan April 2023, ketika Dewan Eropa memberikan sanksi kepada Yayasan Koperasi IRGC, mereka menyebutnya secara terang-terangan sebagai badan pengelola investasi garda yang menyalurkan dana ke penindasan rezim brutal. Satu akuisisi menjelaskan segalanya. Pada 2009 yayasan itu mengakuisisi perusahaan telekomunikasi Iran yang disebut media sebagai transaksi terbesar di bursa saham negara itu. Ini bukan hanya langkah ekonomi, tapi terjadi saat jutaan warga Iran berunjuk rasa massal. Menguasai telekomunikasi berarti menguasai masyarakat. IRGC dapat memantau panggilan, melacak aktivis, mengidentifikasi penyelenggara, dan membongkar jaringan protes lewat penangkapan dan intimidasi. MCI operator seluler besar di Iran, mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan yang diyakini dikendalikan IRGC. Lebih mengkhawatirkan, jangkauan garda tak hanya di perbatasan Iran. Dengan struktur kepemilikan tidak transparan, kepemilikan pihak ketiga, dan perusahaan cangkang, IRGC memperluas kendalinya ke jaringan telekomunikasi luar negeri. Media investigasi Suriah mengungkap rezim Assad selama ini mengklaim Wafa Telekom sebagai perusahaan nasional. 52% perusahaan itu dikuasai anggota IRGC lewat perusahaan di Malaysia dan Turki. 28% sisanya dimiliki sekutu Assad, Yasar Ibrahim, bersama pengusaha tak dikenal yang tampak lokal sebenarnya dikendalikan transnasional. Pada 2025 MCI dilaporkan mendekati kedutaan Irlandia untuk menghidupkan kembali atau memperluas hubungan dengan Vodafone. Vodafone memutuskan hubungan usai sanksi Amerika Serikat dan keterkaitan dengan IRGC terungkap. MCI mengklaim telah memiliki perjanjian roaming dengan 200 operator di 110 negara dan berupaya memperluas ke Irlandia. Jika hubungan persahabatan kedua negara disebut, klaim itu jika benar berdampak besar. Itu berarti entitas yang terkait dengan IRGC berpotensi memiliki akses untuk mempengaruhi atau melihat data telekomunikasi di lebih dari 110 negara. Monopoli ekonomi digunakan untuk bertahan politik. Tak heran, Yayasan Koperasi IRGC juga menjadi saluran dana utama pasukan Quds, sayap operasi luar negeri IRGC yang menjalankan misi rahasia, perang proksi, dan kampanye destabilisasi di kawasan. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pada 2026 bahwa anak perusahaan Yayasan Koperasi IRGC bekerja sama dengan pasukan Quds memproduksi alat dan bahan pemalsuan uang kertas Eropa. Jaringan ini juga terlibat perdagangan senjata dan operasi pemalsuan untuk mendanai pemberontak Houthi di Yaman.
Di sisi lain, mereka sibuk mengambil alih pelabuhan-pelabuhan. Kendali otoritas pelabuhan memberi IRG kekuatan lebih berbahaya dari pengawasan. Jaringan penyelundupan besar yang mengangkut barang kena sanksi, senjata, minyak, dan impor ilegal dengan perlindungan negara tanpa pertanggungjawaban. Berdasarkan penyelidikan, industri minyak Iran kini dikendalikan IRGC. Bukan hanya produksi, tetapi juga transportasi, logistik, perusahaan-perusahaan depan, dan jaringan pengiriman rahasia yang memindahkan minyak mentah yang dikenai sanksi ke seluruh dunia. Tanker, broker, dan perusahaan cangkang beroperasi dalam satu sistem bayangan. Tiongkok adalah pusatnya. Tiongkok masih menjadi pelanggan utama minyak Iran. Salah satu jalurnya adalah Haokun Energy yang diduga dijalankan ex-pejabat militer Tiongkok. Meski disanksi Amerika Serikat, perusahaan itu tetap memfasilitasi penjualan minyak Iran. Sumber yang terkait dengan intelijen mengatakan bahwa IRGC sekarang sedang bergegas menjual minyak yang sudah disimpan di Tiongkok, mengantisipasi sanksi yang lebih keras di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut sumber tersebut, otoritas Iran memerintahkan IRGC untuk membongkar minyak mentah yang dikenai sanksi yang disimpan di Pelabuhan Dalian di timur Laut Tiongkok, dengan menggunakan perusahaan perantara untuk menyamarkan asal-usulnya. Minyak berarti kekuasaan. Anggaran nasional Iran menunjukkan besarnya transfer kekuasaan ini. Meski lama disanksi, Republik Islam tetap mendapat pemasukan lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dari pendapatan minyak, dan setidaknya 126 miliar dolar langsung dialokasikan ke IRGC. Dana tersebut memungkinkan Garda menjual minyak ke pembeli Tiongkok dan mengalirkan hasilnya ke program senjata, milisi asing, serta perang proksi di kawasan. Anda mungkin bertanya soal sanksi, mereka sudah mengatasinya. Pengelakan sanksi dilakukan sistematis. Mei 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat mengungkap jaringan penyelundupan minyak dan pencucian uang internasional yang dikelola pasukan Quds IRGC. Office of Foreign Assets Control menyatakan jaringan ini memfasilitasi penjualan minyak Iran ratusan juta dolar. Uang tersebut dialirkan ke IRGC, Quds Force, dan Hizbullah, sepenuhnya melewati perekonomian Iran. Di pusat operasi ini, ada pejabat pasukan Quds yang ditetapkan Amerika Serikat bekerja dengan mantan komandan IRGC Quds Force Rostam Ghasemi. Jaringan mereka didukung pejabat senior Rusia dan lembaga ekonomi negara, sehingga penghindaran sanksi menjadi aliansi geopolitik. Minyak Iran diberi merek baru lewat armada bayangan di perairan Malaysia dan Singapura. Kapal tanker menonaktifkan transponder, memalsukan dokumen, dan melabeli ulang minyak Iran seolah-olah dari Irak, Uni Emirat Arab Oman, atau Malaysia. Setelah dibersihkan, minyak dikirim ke kilang kecil independen di Tiongkok yang disebut teapots. Pelabuhan Shandong dulu jadi pusat perdagangan ini, tapi data kapal tanker menunjukkan lonjakan pengiriman ke Pelabuhan Dalian, menandakan jaringan yang terus berubah untuk menghindari penegakan hukum. Desember 2024, Departemen Keuangan Amerika Serikat memasukkan 45 kapal tanker pengangkut minyak Iran ke Shandong ke daftar hitam. Tetapi data menunjukkan armada bayangan masih besar. Lebih dari 100 kapal besar terkait jaringan ini belum kena sanksi dan masih mengangkut minyak Iran dengan volume lebih kecil. Namun tanpa hambatan, para operator yang berbasis di Iran melakukan perjalanan antara Iran dan Turki, mengkoordinasikan penjualan minyak ilegal dan mencuci hasilnya untuk menyembunyikan asal-usulnya. Seorang operator mengatur pengangkutan puluhan ribu ton minyak atas nama para komandan senior IRGC. Pejabat IRGC lainnya memfasilitasi penjualan minyak yang terkait dengan perusahaan energi milik negara Venezuela, Petroleos de Venezuela. Sociedad Anonima membuktikan bahwa kerajaan penyelundupan pasukan penjaga itu meluas jauh melampaui Timur Tengah. Konsekuensi sistem ini nyata, yaitu bencana kemanusiaan, dan Iran kini alami salah satu brain drain tertinggi di dunia. Sekitar 150.000, 180.000 warga Iran terdidik, seperti insinyur, dokter, ilmuwan, dan pengusaha, diperkirakan meninggalkan negara itu tiap tahun.
Mereka tidak hanya melarikan diri dari kesulitan, mereka juga melarikan diri dari sebuah sistem di mana kesuksesan bergantung pada loyalitas dan koneksi, bukan pada bakat atau usaha. Kemiskinan meningkat tajam. Data resmi menunjukkan 25-30% warga Iran hidup di bawah garis kemiskinan. Namun perkiraan realistis menyebutkan lebih dari setengah penduduk kini hidup dalam kemiskinan absolut. Perempuan ditindas atas nama hukum. Mereka dilarang ikut beberapa acara olahraga, sementara aktivis yang menuntut perubahan sering dipenjara atau dihukum mati atas tuduhan mengancam keamanan nasional. Hukum waris menyatakan anak laki-laki mendapat warisan 2 kali lipat anak perempuan. Di Iran, kepercayaan telah hilang pada institusi, mata uang, bahkan antar warga. Anak muda Iran makin sulit menikah atau punya anak, dan angka kelahiran kini di bawah tingkat penggantian. Rezimen menyalahkan Amerika Serikat dan sanksi Eropa atas keruntuhan ini yang memang berpengaruh. Iran punya cadangan minyak besar, tapi tak bisa menjualnya sesuai harga pasar. Proyek Data Terbuka Iran menyebut Iran kehilangan sekitar 20% potensi pendapatan ekspor minyak. Untuk menghindari sanksi Amerika Serikat, meski ekspor ke Tiongkok dan Malaysia naik, minyak dijual lewat jalur tidak langsung dan tidak transparan yang sengaja dibuat mahal, tidak efisien, dan rawan korupsi. Para perantara mengambil bagian mereka, para penyelundup juga mengambil bagian mereka. Dan dalam situasi geopolitik yang tegang, bahkan sekutu seperti Tiongkok pun menuntut diskon besar. Namun inilah kenyataannya yang tidak akan pernah diakui oleh rezim. Meski terkena sanksi, Iran masih punya pilihan. Iran tetap berhubungan diplomatik dan ekonomi dengan Tiongkok dan Rusia karena kepentingan geopolitik bersama. Iran seharusnya bisa menstabilkan ekonomi dengan pemerintahan kompeten dan manajemen transparan, tapi pemerintah dan IRGC lebih mementingkan kepentingan sendiri. Keluarga Khomeini dan elit rezim yang terhubung dengan pasukan penjaga memperkaya diri, sementara rakyat Iran kesulitan membeli roti. Nilai mata uang yang hancur jadi bukti. Tahun 1979, $1 Amerika Serikat setara 70 rial. Awal 2026 nilainya lebih dari 14 juta rial. Selama 40 tahun, nilai mata uang Iran turun hingga 20.000 kali kini. Krisis memasuki fase baru. Warga kekurangan air dan makanan, seluruh wilayah terancam kelangsungan hidupnya. Saat orang memprotes dan menuntut martabat, mereka justru mendapat kekerasan. Sejak protes dimulai, 192 orang tewas di tengah krisis ekonomi dan perlawanan terhadap pemerintah. Semua ini menunjukkan kesimpulan yang sama. Sistem era Khomeini sudah lelah dan keruntuhannya sulit diprediksi. Sistem otoriter jarang runtuh sesuai jadwal. Mereka terlihat kuat, sampai akhirnya tidak. Sejarah membuktikan rezim seperti ini tidak tumbang hanya karena tekanan luar, ekonomi, atau perebutan kekuasaan elit. Mereka runtuh saat legitimasi hilang. Republik Islam masih punya senjata, penjara, uang, jaringan, dan propaganda. Mereka ingin diingat sebagai kuat dan kejam. Tapi kekuasaan otoriter berbeda dengan otoritas. Otoritas butuh kepercayaan, namun itu telah hilang selama bertahun-tahun. Keruntuhan sistem Khomeini bukan dimulai dari sanksi, protes, maupun ekonomi. Itu dimulai pada hari ketika orang-orang mulai melihat kenyataan, hari ketika mereka menyadari bahwa sistem tersebut bukan gagal secara kebetulan, tetapi memang sengaja dirancang untuk mengeksploitasi mereka. Masa depan Iran, apakah monarki konstitusional, republik demokratis, atau bentuk lain, sepenuhnya ditentukan rakyat Iran. Satu hal jelas, musuh terbesar rezim ini bukan lagi dari luar Iran, melainkan rakyat yang sudah tak percaya dan mulai bersuara.